فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu hari yang penuh hikmah, ketika para sahabat duduk melingkar di sekeliling Rasul yang mulia, suasana begitu hening dan khidmat. Setiap mata memandang penuh takzim, setiap telinga disiapkan untuk menyimak kalimat demi kalimat yang akan keluar dari lisannya. Di tengah udara yang hangat dan hembusan angin lembut dari gurun, beliau mulai membuka pembicaraan tentang suatu peristiwa yang kelak akan mengguncang langit dan bumi, sebuah pertanda besar menjelang datangnya hari yang dijanjikan. Matahari akan terbit dari arah barat. Beliau mengisahkan dengan suara yang dalam dan penuh penekanan, menyentuh relung hati para sahabat. Disampaikan bahwa suatu masa akan datang ketika manusia sudah terlalu jauh dari kebenaran, ketika dosa dan maksiat merajalela, dan ketika hati manusia mengeras seperti batu. Dalam keadaan seperti itu, salah satu tanda besar kiamat akan muncul. Tanda itu bukan hal sepele, bukan pula sesuatu yang bisa dinegosiasikan atau ditunda. Tanda itu adalah terbitnya matahari dari arah barat. Para sahabat mendengarkan dengan wajah-wajah serius. Tidak ada tawa, tidak ada senda gurau. Semuanya terdiam, terhipnotis oleh gambaran besar yang diceritakan di hadapan mereka. Rasul menjelaskan bahwa saat matahari terbit dari barat, pintu taubat akan ditutup selamanya. Tidak akan lagi diterima permohonan ampunan dari siapapun yang baru ingin kembali kepada kebenaran. Orang-orang yang selama ini lalai akan tersentak, mereka yang gemar menunda-nunda taubat akan meratap, dan mereka yang selama ini mendustakan kebenaran akan gemetar dalam penyesalan. Beliau melanjutkan bahwa fenomena alam yang luar biasa ini bukanlah sekadar perubahan arah rotasi bumi atau kejadian astronomi biasa. Ini adalah peringatan ilahi, penegasan bahwa waktu untuk kembali telah habis. Di saat itu, manusia akan berlarian ke sana kemari, memohon belas kasih kepada Allah, menangis dan menjerit, namun semuanya telah terlambat. Malaikat-malaikat akan mencatat keadaan mereka dengan tenang, dan takdir akan terus berjalan sesuai kehendak yang Maha Kuasa. Dikisahkan pula bahwa bumi akan menjadi saksi. Tanah yang selama ini diinjak dengan angkuh oleh manusia, langit yang selama ini dijadikan tontonan tanpa rasa syukur, semuanya akan bersaksi terhadap makhluk yang selama hidup diberikan nikmat demi nikmat, namun lupa kepada Sang Pemberi. Pada hari itu, ketika cahaya pagi tidak muncul dari timur, seperti biasanya, dunia akan terasa hening dan aneh. Mata yang terbiasa dengan rutinitas akan menatap langit dengan kebingungan, dan hati-hati yang lalai akan mulai sadar, namun sudah tak berguna. Para sahabat terdiam lama setelah mendengar penuturan itu. Wajah-wajah mereka menunjukkan rasa takut dan kerendahan hati. Mereka merenung, mereka mengevaluasi diri, dan mereka memahami bahwa hidup di dunia ini adalah kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Kesempatan untuk beriman, untuk memperbaiki diri, untuk kembali kepada petunjuk yang benar. Rasul yang mulia menatap satu persatu wajah mereka. Dalam pandangannya tergambar kasih sayang yang dalam. Beliau tidak hanya menyampaikan berita menakutkan, tetapi juga peringatan penuh cinta agar umatnya tidak lalai, agar mereka bersiap sebelum semuanya terlambat, agar mereka tidak menjadi bagian dari manusia yang menangis
tanpa hasil saat matahari akhirnya benar-benar terbit dari arah barat. Begitulah kisah itu mengalir, bagaikan sungai hikmah yang deras namun jernih, menggugah hati yang keras, menggetarkan jiwa yang lelah, dan membakar semangat untuk segera kembali kepada kebenaran sebelum alam semesta sendiri memberi tanda bahwa waktu sudah habis. Setelah menyampaikan tentang terbitnya matahari dari arah barat, suasana di antara para sahabat menjadi semakin sunyi. Tak seorang pun berbicara. Yang terdengar hanyalah desiran angin padang pasir yang menyapu permukaan tanah, seakan ikut meresapi keheningan yang mendalam. Beberapa sahabat tampak menggenggam tangan mereka sendiri, seolah ingin memastikan bahwa mereka masih berada dalam masa yang belum terlambat, masa di mana taubat masih bisa diterima dan harapan masih terbuka. Rasul melanjutkan kisahnya dengan nada suara yang perlahan, namun penuh kekuatan, menyentuh hati setiap orang yang hadir. Beliau menjelaskan bahwa fenomena matahari terbit dari barat bukanlah satu-satunya tanda besar dari hari kiamat. Namun, tanda itu memiliki bobot yang sangat berat. Tanda itu menjadi pemisah antara dunia yang masih diberi kesempatan dan dunia yang akan segera menghadapi pembalasan. Ini bukan sekadar perubahan arah, tapi perubahan takdir. Bumi tidak lagi berada dalam fase ujian, ia akan masuk ke fase penghakiman. Dalam narasinya, Rasul menggambarkan bagaimana keadaan manusia saat peristiwa itu terjadi. Orang-orang yang selama hidupnya menunda untuk bersujud, yang sering meremehkan ajakan untuk berbuat baik, yang merasa aman dalam kesenangan duniawi, akan terbangun dari tidur panjang kelalaian mereka. Tapi saat mereka hendak menoleh ke arah kebenaran, arah itu telah tertutup rapat. Tidak akan ada lagi cahaya hidayah yang bisa menembus dinding keras hati yang selama ini tak pernah disentuh oleh penyesalan. Beliau berkata bahwa sebelum matahari benar-benar terbit dari barat, masih terbuka lebar pintu taubat bagi siapa saja yang ingin kembali. Sebanyak apapun dosa, selama belum terlambat, maka ampunan Allah jauh lebih luas. Namun, setelah tanda besar itu muncul, maka saat itulah manusia tidak lagi diadili berdasarkan niat, tetapi berdasarkan amal yang telah selesai dilakukan. Tidak ada waktu tambahan, tidak ada jeda, tidak ada kesempatan kedua. Rasul menggambarkan pula betapa cepatnya waktu berlalu di hari-hari akhir nanti. Sehari akan terasa seperti 1 jam, setahun akan berlalu seperti 1 hari. Kesibukan manusia tidak lagi tertuju pada hal-hal duniawi seperti berdagang atau membangun rumah, melainkan hanya pada satu hal, penyesalan yang tiada ujung. Orang-orang akan menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan masa lalu mereka, menyalahkan nafsu yang dulu selalu mereka ikuti. Tapi semua itu hanya tinggal ratapan. Para sahabat masih terdiam. Ada yang meneteskan air mata, ada pula yang menggenggam dada, menahan perasaan takut sekaligus haru. Mereka tidak bertanya, karena jawaban yang mereka butuhkan sudah disampaikan dengan jelas dan dalam. Hati mereka dipenuhi tekad baru, tekad untuk memperbaiki diri, untuk tidak menunda-nunda, dan untuk menyampaikan peringatan ini kepada orang-orang yang mereka cintai. Dalam penutupan kisahnya, Rasul memandang langit, lalu kembali menatap para sahabat dengan mata yang teduh. Beliau mengingatkan bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara. Setiap jiwa pasti akan kembali. Maka, selagi matahari masih terbit dari timur, selagi napas masih mengalir, selagi waktu masih diberikan, jangan sia-siakan kesempatan untuk bertobat, untuk berserah, dan untuk memperbanyak amal kebaikan. Dengan suara lembut namun tegas, beliau mengajak agar setiap hati yang masih hidup segera kembali kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penerima Taubat. Karena kelak, ketika cahaya pertama di ufuk barat muncul dan manusia menyadari bahwa dunia telah berubah, maka
tidak ada satupun makhluk yang bisa mengembalikan waktu ke belakang. Dan dengan itu, majelis pun usai. Para sahabat meninggalkan tempat duduk mereka dengan langkah pelan, membawa beban tanggung jawab di dada masing-masing. Mereka tahu hari itu bukan sekadar hari belajar, tapi hari peringatan. Hari yang mengubah pandangan mereka terhadap waktu dan hidup. Malam pun tiba perlahan setelah majelis itu usai. Langit Madinah mulai dihiasi bintang-bintang yang bertaburan. Namun hati para sahabat tak kunjung tenang. Mereka masih merenungi sabda yang baru saja mereka dengar. Setiap dari mereka membawa pulang kegelisahan yang bukan berasal dari rasa takut semata, tetapi dari kesadaran yang baru terbangun bahwa hidup ini sesingkat hembusan nafas dan kesempatan hanya datang sekali. Beberapa sahabat terlihat menyendiri di sudut rumah mereka masing-masing. Ada yang duduk di atas tikar, ada yang berdiri lama dalam sholat malam. Air mata tak henti mengalir di pipi-pipi mereka, menandakan betapa dalamnya pengaruh kisah yang disampaikan oleh Nabi mereka. Mereka tidak hanya takut akan hari akhir, tetapi lebih dari itu, mereka takut akan kelalaian diri sendiri. Takut bahwa mereka belum cukup bersyukur, belum cukup bertaubat, belum cukup memperjuangkan kebaikan di dunia yang fana ini. Pada malam itu, banyak yang terjaga hingga fajar. Mereka tak ingin lagi membiarkan waktu terlewat begitu saja. Setiap detik mereka isi dengan zikir, istighfar, dan doa. Mereka membisikkan harapan agar ketika matahari masih terbit dari timur, mereka telah menjadi bagian dari hamba yang kembali dengan hati bersih. Hari-hari pun berlalu, dan kisah tentang matahari yang akan terbit dari arah barat terus hidup di tengah umat. Para sahabat menyampaikan pesan itu kepada keluarga mereka, kepada anak-anak mereka, kepada para pendatang yang datang memeluk Islam, bukan dengan nada menakut-nakuti, melainkan dengan kelembutan dan kasih sayang, sebagaimana mereka mendengarnya dari lisan orang yang paling mereka cintai. Pesan itu menjadi cahaya di hati mereka, sebuah cahaya yang tidak akan padam oleh gemerlap dunia. Mereka hidup dengan kesadaran penuh bahwa waktu terus berjalan, bahwa hari pengadilan akan tiba, dan bahwa setiap orang akan berdiri sendiri di hadapan Allah tanpa pembela, tanpa harta, tanpa kuasa. Hanya amal dan taubat yang akan menemani. Di setiap pagi yang baru, mereka menatap langit timur dengan rasa syukur yang mendalam. Ketika mereka melihat matahari kembali terbit dari tempat biasanya, hati mereka mengucap syukur karena Allah masih memberi waktu. Masih ada kesempatan untuk bertobat, untuk memperbaiki, untuk mencintai sesama, dan untuk tunduk sepenuhnya kepada kehendak ilahi. Pesan itu juga mengalir dari generasi ke generasi. Ia bukan hanya sebuah kisah tentang akhir zaman, tetapi juga sebuah dorongan untuk hidup dengan makna. Ia menjadi pengingat agar manusia tidak tertipu oleh rutinitas dunia, agar tidak terlena oleh kenikmatan yang menipu, dan agar selalu sadar bahwa hidup ini adalah perjalanan pulang. Dan hingga hari ini, umat Islam di seluruh dunia masih menyimpan kisah itu dalam ingatan dan dalam hati. Sebuah peringatan agung bahwa waktu akan habis, bahwa alam semesta suatu saat akan berubah arah, dan bahwa setiap jiwa harus bersiap untuk menghadapi hari di mana semua kebenaran akan terungkap tanpa tabir. Maka, selagi matahari masih terbit dari arah timur, selagi malam masih berganti pagi, dan selagi hati masih bisa menangis dalam sujud, jangan sia-siakan waktu. Sebab ketika fajar itu datang dari barat, maka dunia tidak lagi sama. Semua telah terlambat. Dan saat itu tiba, hanya mereka yang sudah bersiaplah yang akan tersenyum dalam keheningan akhir. Hari-hari terus bergulir, dan kisah tentang matahari yang kelak akan terbit dari barat tetap menjadi bagian penting dari pengajaran para sahabat kepada generasi berikutnya. Mereka tak pernah menyampaikan kisah itu dengan nada berlebihan atau dibuat-buat, melainkan
dengan kesungguhan dan ketulusan sebagaimana mereka mendengarnya dari nabi mereka sendiri. Mereka tahu bahwa kisah itu bukan sekadar peringatan tentang hari akhir, tapi juga isyarat untuk tidak menunda amal kebaikan. Di setiap masjid, di setiap tempat pengajian, dan dalam setiap percakapan tentang akhir zaman, cerita itu terus diulang. Bukan karena rasa takut semata, melainkan karena cinta kepada Allah, cinta kepada kebenaran, dan cinta kepada keselamatan abadi di akhirat. Para sahabat menanamkan kepada anak-anak mereka agar jangan sampai hari itu datang dalam keadaan lalai. Jangan sampai matahari muncul dari arah yang tak seharusnya, sementara hati masih penuh kesombongan dan tubuh masih sibuk mengejar dunia. Banyak di antara mereka yang memperbaiki hidupnya hanya karena mendengar kisah itu. Ada yang sebelumnya gemar menunda sholat, tiba-tiba menjadi yang paling awal datang ke masjid. Ada yang dulunya sulit mengucap maaf, kini menjadi yang paling lembut dalam bertutur kata. Ada pula yang selama ini terlalu mencintai harta, akhirnya mulai bersedekah tanpa pamrih. Semua perubahan itu terjadi bukan karena tekanan, tapi karena hati mereka tersentuh oleh hakikat waktu yang sebentar dan oleh ancaman yang nyata jika terus menunda-nunda. Waktu terus berjalan, generasi berganti, tapi kisah itu tetap hidup. Dalam kitab-kitab hadits, dalam pelajaran agama, dalam khutbah di hari Jumat, dalam peringatan-peringatan menjelang Ramadan, dan hari-hari besar lainnya, ia menjadi peringatan yang selalu baru, meski telah disampaikan berabad-abad lalu. Dan setiap kali kisah itu diulang, ia menimbulkan getar yang sama di dalam hati. Kesadaran bahwa semua yang hidup pasti akan mati, dan semua yang menunda akan kecewa. Banyak pula para ulama yang menulis tentangnya, menjelaskan tanda-tanda besar kiamat, termasuk matahari yang terbit dari barat, sebagai bentuk kasih sayang kepada umat. Mereka tidak menulis untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menggugah, agar manusia tidak terus berlari dalam gelap, agar mereka mau berhenti sejenak, menoleh kepada cahaya kebenaran, dan kembali kepada Allah sebelum alam semesta sendiri berubah arah sebagai peringatan terakhir. Bahkan hingga zaman ini, meski teknologi berkembang dan manusia sibuk dengan berbagai kemajuan, kisah tentang matahari dari barat tetap menjadi salah satu pengingat yang paling kuat. Ia membungkam keangkuhan, melemahkan kesombongan, dan menyadarkan bahwa betapapun manusia merasa hebat, ada saatnya kekuasaan itu akan diambil. Ada saatnya seluruh sistem yang kita kenal akan berhenti, dan dunia akan menyambut pagi yang tidak seperti pagi-pagi sebelumnya. Dan ketika pagi itu tiba, pagi yang tidak diawali dari ufuk timur, maka bumi akan bergetar dalam diam. Langit akan menyambut perintah ilahi, dan manusia akan kehilangan seluruh pegangan duniawinya. Pada saat itulah yang tersisa hanyalah amal, iman, dan penyesalan bagi yang terlambat. Tak ada kekuatan, tak ada perlindungan, dan tak ada jalan kembali. Kini, selama matahari masih muncul dari arah yang biasa, jangan pernah anggap itu sebagai hal yang biasa. Setiap pagi adalah hadiah, setiap fajar adalah kesempatan, dan setiap waktu yang berjalan adalah pengingat bahwa masa habis itu nyata, bahwa matahari tidak akan selamanya taat pada lintasannya yang sekarang. Suatu saat nanti, ia akan berbalik. Dan ketika itu terjadi, semua kisah yang selama ini dianggap dongeng akan menjadi kenyataan yang tak bisa dibantah. Maka, sebelum fajar terakhir dari timur berlalu, sebelum kesempatan tertutup, dan sebelum gerbang taubat dikunci selamanya, kembalilah. Perbaiki hidupmu, perbaiki hatimu, karena kelak tidak akan ada yang lebih kau inginkan di hari itu, selain satu hari tambahan, satu waktu lagi untuk bersujud, satu momen lagi untuk kembali. Tapi semuanya akan terlambat, dan mereka yang bersiaplah yang akan menang.
Setelah berlalu waktu demi waktu, umat pun terus hidup dalam bayang-bayang harapan dan ketakutan. Harapan bahwa mereka masih punya kesempatan untuk kembali, dan ketakutan bahwa hari itu bisa datang tiba-tiba tanpa peringatan lagi. Kisah tentang matahari yang akan terbit dari barat menjadi bagian dari jiwa keislaman, bukan sebagai cerita menakutkan semata, tapi sebagai pelita untuk berjalan di jalan yang lurus. Para ulama, generasi demi generasi, terus menjaga warisan sabda itu dengan penuh kehati-hatian. Mereka mengajarkannya di mimbar-mimbar, menuliskannya dalam kitab-kitab, dan menyampaikannya dalam nasihat pribadi kepada umat yang mulai condong pada kelalaian. Di setiap zaman, ada manusia-manusia yang tersentak hatinya saat mendengar kisah itu. Mereka yang sebelumnya tenggelam dalam dosa, tiba-tiba bergetar dan menangis karena menyadari bahwa waktu tak pernah menunggu siapapun. Ada seorang pemuda yang dulunya hidup dalam kefasikan, setiap malam tenggelam dalam kemaksiatan. Namun suatu malam, ia mendengar kisah tentang matahari dari barat dari seorang alim di sebuah masjid kecil. Ia pulang dengan tubuh gemetar. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Dalam keheningan malam, ia membuka mushaf yang telah lama ia tinggalkan. Ia membaca dengan air mata, membasahi pipinya, dan sejak saat itu hidupnya berubah. Ia tidak hanya meninggalkan dosa, tapi juga menjadi penyeru kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Begitu pula dengan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dalam kesedihan dan duka yang mendalam, ia merasa hidup tak berarti lagi. Namun, ketika ia mendengar tentang tanda-tanda besar hari kiamat, termasuk terbitnya matahari dari barat, hatinya tersentuh. Ia sadar bahwa dunia hanyalah tempat singgah dan bahwa anaknya telah pergi menuju tempat abadi. Ia pun mulai mengisi harinya dengan doa dan amal saleh, berharap dapat berkumpul kembali dengan anaknya di akhirat kelak dalam keadaan diridai oleh Allah. Cerita demi cerita seperti ini mengalir di tengah-tengah umat, menyatu dalam sejarah dan kehidupan. Kisah tentang matahari dari barat bukan lagi sekadar materi pelajaran, melainkan menjadi bagian dari kesadaran spiritual yang membentuk cara pandang umat terhadap dunia dan akhirat. Ia mengajarkan bahwa waktu adalah karunia yang paling mahal, dan bahwa segala sesuatu yang biasa kita lihat hari ini, matahari terbit, angin bertiup, langit terbentang luas, semuanya bisa berubah atas kehendak Allah. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa perubahan arah terbitnya matahari bukan sekadar gejala alam semesta yang rusak, tetapi pertanda bahwa sistem dunia telah memasuki fase akhir, bahwa bumi bukan lagi tempat untuk beramal, melainkan untuk menerima hasil amal. Dan saat itu, semua yang dulu menertawakan iman akan menangis, semua yang dulu menunda-nunda taubat akan berteriak. Tapi waktu tidak bisa kembali. Bagi orang-orang yang menjaga iman mereka, kisah ini justru menjadi kekuatan. Mereka tak lagi hidup sekadar menjalani rutinitas, tapi menjalani hari dengan tujuan. Mereka menyambut setiap pagi bukan dengan rasa bosan, tapi dengan rasa syukur. Mereka tahu setiap kali matahari muncul dari timur, itu adalah pesan diam dari langit bahwa Allah masih memberi mereka waktu untuk memperbaiki diri. Dan pada akhirnya, setiap manusia akan menghadapi titik akhir kehidupannya, apakah itu sebelum atau sesudah matahari terbit dari barat. Namun, bagi mereka yang telah mempersiapkan diri, yang menjalani hidup dengan kesadaran, yang menjadikan kisah ini sebagai pengingat harian, mereka tidak akan gentar. Mereka akan menyambut hari akhir seperti seorang musafir yang telah lama rindu pulang. Kisah ini tetap hidup dan akan terus hidup hingga hari itu benar-benar tiba. Hingga cahaya pertama muncul dari ufuk yang tak pernah diduga. Hingga manusia akhirnya benar-benar menyadari bahwa dunia telah sampai di ujungnya. Dan ketika hari itu benar-benar tiba, hari di mana matahari muncul dari arah barat, seluruh makhluk akan terdiam. Tak ada kicau burung, tak ada suara manusia,
tak ada hiruk-pikuk dunia seperti biasanya. Langit akan tampak asing, suasana akan berubah menjadi hening, namun menggetarkan. Manusia dari berbagai penjuru bumi akan saling menatap dalam keheranan, lalu berubah menjadi kegelisahan, lalu menjadi ketakutan yang tak tertahankan. Pada saat itu, orang-orang akan berlari ke masjid, ke tempat ibadah, ke tanah lapang, ke tempat sunyi, kemana saja, berharap masih ada waktu, berharap masih bisa kembali, berharap Allah masih membuka pintu ampunan. Tapi hari itu bukan lagi hari untuk meminta. Hari itu adalah hari ketika pena sudah diangkat dan tinta sudah kering. Segala keputusan telah ditetapkan. Waktu untuk memilih telah berakhir. Mereka yang dulunya menolak kebenaran, yang hidup dengan pongah dalam kemewahan dan maksiat, akan menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Mereka akan menangis, memukul dada, memohon diberi satu kesempatan lagi. Mereka akan mengucap kalimat-kalimat yang dulu mereka tolak, memohon ampunan dari Allah yang selama ini mereka abaikan. Tapi semua itu tak lagi berguna. Sebaliknya, mereka yang telah lama menunggu hari itu dengan penuh kesiapan tidak akan takut. Wajah mereka berseri-seri dalam keheningan. Mereka tahu inilah saat yang telah dijanjikan dan mereka telah mempersiapkan diri. Mereka tidak bergantung pada waktu yang terus bergulir, tetapi pada iman yang telah tumbuh kuat di hati mereka. Di seluruh bumi, keadaan kacau. Orang-orang akan meninggalkan harta mereka, rumah mereka, keluarga mereka, karena menyadari semuanya tak berarti lagi. Ketika cahaya matahari muncul dari arah yang salah, maka seluruh nilai dunia berubah. Tak ada lagi harga pada kekuasaan, jabatan, popularitas, atau kekayaan. Yang bernilai hanya amal, yang bermanfaat hanya ketakwaan. Langit akan memerah, bumi akan menggelegar pelan, dan waktu akan berhenti terasa seperti biasanya. Para malaikat akan mulai bersiap, tanda-tanda lanjutan akan bermunculan, dan alam semesta akan perlahan-lahan menuju kehancurannya yang telah lama ditulis dalam Lauh Mahfuz. Orang-orang yang belum pernah percaya pun akhirnya percaya, tapi kepercayaan itu datang terlalu lambat. Yang dulu menertawakan peringatan, kini menangis tanpa suara. Mereka yang dulu merasa hidup ini hanya permainan, kini memandang langit dengan wajah penuh panik. Semua yang dulu menjadi batas, waktu, jarak, kesempatan telah lenyap. Yang tersisa hanyalah satu hal, keputusan Allah yang tak bisa diganggu-gugat. Maka betapa rugi orang-orang yang menunda. Betapa celaka orang-orang yang menjadikan hidup ini sekadar tempat bermain. Dan betapa beruntung mereka yang dari jauh-jauh hari telah bersiap, yang menjadikan kisah ini sebagai pedoman, bukan sekadar cerita menakutkan. Karena ketika dunia berhenti dari kebiasaannya, maka saat itulah hakikat kebenaran akan muncul seutuhnya. Dan tak akan ada yang mampu menyangkalnya lagi. Setelah cahaya matahari itu memancar dari ufuk barat, kehidupan dunia benar-benar tak lagi sama. Kejutan dan kekacauan menyebar di setiap penjuru bumi. Manusia-manusia yang dahulu begitu percaya pada sains, pada logika, pada hukum alam yang tak pernah berubah, kini terdiam terpaku, menyaksikan sendiri bahwa alam pun tunduk penuh pada kehendak Allah yang Maha Perkasa. Orang-orang saling berbisik dalam ketakutan. Ini dia yang pernah disampaikan. Ini benar-benar terjadi. Tapi tak ada jawaban. Hanya gemetar di tubuh mereka. Hanya keheningan yang penuh dengan penyesalan. Sebagian dari mereka terduduk lemas di tanah, mata terpaku ke langit, berharap itu hanya mimpi. Tapi ini bukan mimpi. Ini kenyataan yang telah dijanjikan. Ini adalah titik di mana waktu tidak lagi bisa ditawar. Segala aktivitas manusia mendadak lumpuh. Pasar-pasar sunyi, mesin-mesin berhenti, layar-layar tak lagi bersinar.
Para pemimpin, cendekiawan, orang-orang yang selama ini diagungkan, kini tidak lebih dari sosok yang bingung dan ketakutan. Tidak ada lagi yang mampu memberi jawaban, tidak ada lagi tempat untuk meminta bantuan. Semua mata tertuju ke arah langit, memandang dengan hati yang penuh ketidakpastian, karena mereka tahu perhitungan telah dimulai. Sementara itu, bagi orang-orang beriman yang selama ini menjaga dirinya dengan amal dan taubat, hari itu menjadi hari peneguhan. Mereka memang merasa gentar karena kedahsyatan hari itu begitu nyata. Tapi di balik ketakutan mereka ada ketenangan, ada cahaya iman yang menjaga mereka dari kegilaan dan keguncangan. Mereka mengangkat tangan dan memanjatkan doa. Meski tahu taubat telah ditutup, tapi hati mereka sudah lama kembali kepada Allah. Di seluruh penjuru bumi, azan tak lagi terdengar karena tak ada yang memanggil untuk sholat. Tapi masih ada orang-orang yang berdiri dalam sujud, meski tahu bahwa hari itu bukan lagi tempat untuk menabung pahala, melainkan hanya untuk bertahan dalam keimanan. Mereka sujud bukan karena mengharap ganjaran, tapi karena cinta. Karena itulah tempat kembali mereka. Karena itulah fitrah yang telah lama mereka jaga. Langit berubah warna. Awan-awan mulai bergulung seperti lembaran kitab yang digulung. Gunung-gunung mulai bergoyang ringan, pertanda bahwa tatanan bumi mulai kehilangan keseimbangannya. Air laut mulai bergemuruh dan suara-suara menggelegar mulai terdengar dari dasar bumi. Semua ini bukan bencana biasa. Ini adalah pembuka akhir yang akan membawa manusia kepada kebangkitan.